Iya guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, kita bahas di segmennya yaitu dikira bawa sabu, supir perlihatkan muatan pisang usai di stop oleh petugas. Viral di X, petugas stop truk sebelum pintu tol. Dalam video tersebut, supir terpaksa membuka kap penutup belakang memperlihatkan muatan pisangnya. Waduh. Nah, kita lihat beritanya seperti apa, guys. Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak, periksa. Saya punya hak, Pak. Kau mikir terus, surat-surat kau mana? Bawa sabu kamu ya? Bawa barang Tuh, terlarang ya? guys. Nuduh ya? Periksa. Jangan, turun. Berarti nuduh saya Ini ya? kan yang nggak bawa ini, nggak bawa lagi, nggak pakai sabuk pengaman ya, guys ya. Awalnya aku lihat ya. Turun. Saya dituduh bawa sabu sama bapak ini. Kau. Saya dituduh bawa sabu sama bapak ini. Memang kau bawa sabu bukan? Periksa. Ya buka. Periksa. Turun. Periksa kalau saya bawa sabu. Turun. Ini udah penuduhan ya, pencemaran ini. Turun. Pencemaran ini. Udah. Pencemaran. Buka. Iya, buka, cek. Kalau saya nggak bawa apa-apa, Bapak berarti salah. Bukan masalah. Surat mana surat Bapak katanya? nuduh saya bawa sabu. Bapak nuduh saya bawa sabu. Kenapa nggak tunjukin suratnya aja, Pak, biar Ini. selesai? Ini, Pak. Bukan saya melawan, saya punya hak. Saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya. Ya karena kau nak dulu jadi soal-soal kan? Hei, Pak. Nggak sabar, nak. Tengok, Pak. Awas, Pak. Sabu nggak ini? Ini sabu. Waduh. Jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Waduh. Serem banget. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa Ada yang bilang gitu mengatakan ya? saya bajingan yang tolol, ya kan? Waduh. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi, saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Tuh, dengar tuh, ayo ya, buat para ini ya, apalagi kasusnya Vina nih, hilang ya, dan pelakunya adalah Rudiana. Buat kalian yang nggak tahu tuh ya, kasusnya Vina, coba deh cek ya di TikTok atau YouTube dimanapun itu beritanya yang menghilang sekarang. Karena apa? Karena yang berurusan dengan Ladusing, dan mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa membantu ya untuk menangkap Rudiana karena memenjarakan orang yang tidak bersalah gitu loh, guys ya. Dan kita lihat lagi. Sebelum kau dibersihkan. Aduh, mata Pak. Mudah-mudahan ini bukan omon-omon ya, guys. Pidato yang belak-belakan banget, tapi sejujurnya gue kaget siapa yang mengatakan, atau gue singkat batol ya, yang mengatakan dua kata secara konotasi di KBBI itu negatif, buruk banget. Bener. Kalau memang substansinya apa berkaitan dengan kebijakan program pemerintah, kenapa harus menggunakan dua kata tersebut? Tahu siapa yang bilang itu? Meskipun yang namanya pemimpin, eksekutif, pemerintah sah-sah saja kalau diberikan kritik, masukan, saran, tapi kalau sudah menggunakan dua diksi tadi, berani ya, punya nyali ya. Ubur-ubur ikan Waduh. lele. Capek kali lihat polisi le. Ketangkap bahasa warga lagi le. Jadi kejadiannya ini lagi di Semarang guys. Oh my god. Kita sebut aja oknum biar mereka seneng. Biar Digerebek seneng. guys sama warga karena oknum-oknum polisi ini itu ngelakuin pungli sama dua anak mahasiswa yang lagi ada di dalam mobil tapi nggak ngapa-ngapain. Terus setelah diciduk sama warga, terus dia dengan bangganya selalu bilang, ini KTA saya, ini KTA saya, sambil ngotot gitu kan. Emangnya kalau kamu nunjukin KTA-mu, masyarakat jadi ciut gitu, nggak bisa ngegerebek kamu. Dan semua kelakuan-kelakuan dakjalmu yang baru kamu lakukan itu bisa termaafkan gitu. Oh tidak. Ingat, masyarakat sekarang itu muaknya udah sampai ke ujung langit terhadap institusi kalian. Ini bukan pengiringan opini, tapi ini adalah fakta kalian sendiri yang bikin orang-orang muak terhadap institusi kalian. Tiap hari ada aja. Malu sendiri kan lu digerebek sama warga, terus dipaksa buat ngembaliin duit hasil pungli lo terhadap dua pemuda itu.
Harusnya lu sebagai polisi kalau ngelihat hal seperti itu, lu ngelihat dulu benar-benar ada unsur pidananya nggak, pelanggarannya nggak. Terus kalau misalnya ada unsur pelanggarannya, lu jangan minta duit, terus lepasin aja gitu. Enggak gitu. Apalagi kalau misalnya lu ngedapat warga yang benar-benar tidak berbuat salah, tapi lu ngatur siasat seolah-olah mereka bersalah dan meminta duit. Capek kali lah jadi warga negara Indonesia ini. Belum sampai seminggu Bapak Prabowo ngasih nasihat peringatin ke kalian-kalian semua, udah muncul lagi kelakuan-kelakuan busuk kalian itu. Belum lagi bandar narkoba yang baru aja ketangkep itu ngebongkar kalau selama ini dia itu ngebiayain Kapolres Labuhan Batu. Bukan Kapolresnya aja ya yang dapat 190 juta itu, tetapi itu adalah total yang dibagikan kepada Kapolresnya, Kanitnya, terus anggota-anggotanya juga cuy. Periksa ini Polres Labuhan Batu, periksa. Laga kalian aja tuh semua sok-sok kayak hero kalau misalnya nangkep pengguna atau pengedar. Padahal banyak di antara kalian ini yang nyimpan, yang melihara malah ya kan. Benar. Mungkin pada saat pengedar-pengedar ini lagi capek gitu ngasih atau lupa gitu ngasih upeti baru kalian tuh operasi biar naik jabatan. Pak, mohon maaf nih, warga semuanya udah tahu Pak, bukan jadi rahasia kalian lagi, tapi rahasia untuk seluruh warga negara Indonesia. Benar. Ayo Pak bersih dan segera kami rakyat bersamamu. Asik. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Fatap ya, baru bangun tidur ya. Setiap pagi aku selalu melihat berita-berita gitu ya tentang polisi ya. Banyak kali lah tengok yang ku share pun banyak gitu ya. Bagaimana sekarang polisi-polisi kita nih ya, menteri-menteri ya kan, yang sekarang ini ya kan, termasuk tentang gas melon nih ya, kadang sampai menusuk hati gitu ya, menusuk hati aku, sumpah ya. Yang paling aku kecewa ini polisi. Aku tidak akan membilang itu adalah oknum. Ketika mereka bergerombol, ketika mereka terstruktur, ketika mereka seperti satu komando, dikomandoi, diperintah, maka itu adalah polisi. Itu menurut aku ya. Yang paling sakit aku melihat bagaimana polisi bisa mengucapkan kata-kata jika tidak menuruti. Kami hanya diperintah, kami hanya menyampaikan, tapi dia datang membawa dengan peralatan yang lengkap, senjata dan anti peluru. Sementara yang dihadapi adalah rakyat-rakyat desa, rakyat-rakyat kecil yang mempertahankan tanah. Ya, apa yang ada di pikiran kalian sebenarnya? Hah? Kok begitu tega kalian sama rakyat kalian? Apa kalian pikir kalian itu bukan dari rakyat? Apa guna polisi rupanya? Untuk apa kalian? Kalian itu menjadi polisi hanya untuk mengancam rakyat kalian sendiri, menghajar rakyat kalian sendiri, bukannya menjadi orang yang bisa membantu rakyat. Sakit hati aku. Aku minta tolonglah sama Pak Prabowo. Negara ini udah gak baik-baik saja. Tak usah ada polisi, Pak. Kalau memang ada polisi, Bapak bersihkan, Pak. Kami tidak mau melihat lagi yang namanya polisi menakut-nakuti rakyat, berseberangan dengan rakyat, menjadi tameng pengusaha, menjadi tameng penjajah. Ya, jika ada yang membela rakyat, maka mereka dengan sigap. Jika ada yang menentang rakyat, ingin memusnahkan tanah-tanah, ingin
rampok tanah, ingin membela rakyat. Mereka langsung ya dengan segera menghajar orang-orang yang jelas-jelas bersebelahan dengan rakyat. Kami mendukung Bapak, Pak. Bersihkan. Dan jika perlu, tidak ada lagi mereka. Ya, maka kami mungkin akan lebih tenang. Itu ajalah. Assalamualaikum. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis nih kalau komentar. Gimana ya? Apakah Prabowo bisa ya membersihkan oknum-oknum ya yang menjelekkan polisi sendiri, nama mereka sendiri, ya kan? Mereka menyatakan bahwa itulah adalah oknum, bukan polisi tapi oknum. Nah, apakah presiden kita ini mampu untuk membersihkan ya orang-orang, apalagi seperti Rudiana itu ya, kasusnya Vina yang sekarang menghilang gitu, dan si Rudiana dan para komplotannya itu kan sekarang masih bebas ya, sedangkan 7 pidana itu ya masih di penjara, padahal mereka adalah korban bukan pelaku. Nah, menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. See you guys.